Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usi wa nafsi wa iyahum bitaqwallahi faqad fadhal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah dan penuh kemuliaan ini, di atas mimbar yang penuh berkah dan penuh kemuliaan ini, khatib ingin berwasiat bil khusus untuk diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, agar kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yakni menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin wal hadirat jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena berkah rahmat, nikmat, hidayah sampai saat sekarang ini hati dan langkah kaki kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, yakni mengerjakan solat Jumat setiap Jumatnya. Ya, mudah-mudahan dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat harta, nikmat kita bisa bernapas, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa mengaplikasikan kenikmatan tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terus menerus kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkah rahmat nikmat juga daripada beliau kelak di yaumil qiyamah kita akan datang kepada beliau memintakan syafaat kepada beliau. Siapa yang akan beliau berikan syafaat? Orang yang meminta kepadanya, yaitu orang-orang yang senantiasa di setiap harinya, di setiap waktunya selama ia di dunia senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama yang mengatakan orang yang paling miskin, orang yang paling bakhil, orang yang paling gundah gulana, paling galau bukan orang yang tak punya uang, bukan orang yang tak punya harta, tapi orang-orang yang senantiasa daripada dirinya, lisannya jauh daripada bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-8 dan ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ini saudara, di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kita semua menjadi dua golongan. Golongan yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni golongan ashabul yamin. Sungguh beruntungnya orang-orang yang berada di golongan orang ashabul yamin, yakni golongan yang di sebelah kanan. Golongan yang kedua yakni ashabus shimal, golongan orang-orang yang di sebelah kiri, yakni golongan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang bakalan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dari ayat tersebut saudara timbul pertanyaan, siapa mereka yang akan Allah golongkan di golongan sebelah kanan, dan siapa juga mereka saudara yang bakalan Allah golongkan di golongan sebelah kiri. Yang digolongkan di sebelah kanan, mungkin kita mengira saudara, mereka yang senantiasa ibadah, mereka yang senantiasa sholat, mereka yang senantiasa sedekah, mereka yang senantiasa puasa. Saudara, kita mengira mungkin mereka yang bakalan digolongkan di golongan sebelah kanan, yang bakalan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang kata Rasulullah yang senantiasa setiap harinya selama hidupnya ibadah kepada Allah. Salat tak pernah tinggal, puasanya luar biasa top, bagaikan puasanya para nabi. Salat tahajudnya top, tak tinggal saudara. Tapi sayang sejuta sayang, takdir Allah mendahului dirinya saudara. Hatta yakuna bainahu wa bainah illa zira, sehingga jaraknya orang tersebut dengan surga tinggal sehasta lagi saudara. Tapi tadi takdir Allah mendahului dirinya, akhirnya Allah campakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa juga saudara mereka yang bakalan digolongkan di sebelah kiri? Apakah kita mengira mereka yang senantiasa maksiat, mereka yang senantiasa judi, narkoba, meninggalkan sholat saudara, mereka yang senantiasa meninggalkan sholat, mereka yang menghina orang lain jauh daripada Allah? Apakah mereka saudara yang bakalan dicampakkan di golongan di sebelah kiri? Sedangkan Rasul juga bersabda, kata Rasulullah saudara, ada orang yang senantiasa setiap hidupnya, setiap waktunya maksiat, judi, narkoba, bahkan membunuh orang. Saudara, hatta yakuna bainahu wa bainah illa zira, sehingga jaraknya dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala tinggal sehasta lagi saudara. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya saudara, takdir Allah mendahului dirinya, akhirnya Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka yang bakalan Allah golongkan di golongan di sebelah kanan? Allah jawab saudara di dalam ayat surah Al-Burud ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bakalan aku golongkan di golongan di sebelah kanan adalah orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka bagi mereka jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala saudara, tahtihal anhar, dan mengalir di bawahnya sungai-sungai saudara. Tapi apakah cukup mereka dengan iman dan amal soleh mereka? Tidak saudara, mesti dengan kata yang didalamkan di dalam surah Ali Imran ayat 102 ke atas 102 tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka mesti istiqomah terhadap amal saleh mereka, terhadap keimanan mereka, terhadap ketakwaan mereka. Mereka harus istiqomah menjaga daripada amal tersebut, tidak pernah merasa cukup saudara terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan, sehingga amal soleh mereka mengantarkan mereka di dalam kematian husnul khatimah, dan sehingga masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tadi, siapa juga mereka yang bakalan digolongkan di sebelah kanan, sebelah kiri?
Yaitu Allah jawab dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mempergunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tapi mereka tak mau menggunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, saudara. Lahum a'yunul la yubsiruna a'yunul la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, saudara, tapi mereka tak mau menggunakan telinga mereka untuk mendengar daripada ayat-ayat Allah, mendengar nasihat para ulama, mendengar nasihat para orang-orang yang mengingatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan petunjuk bahwasanya mereka yang bakalan diberikan ke golongan di sebelah kiri yang bakalan campakkan ke dalam api nerakanya Allah adalah mereka yang diberikan hidup lengkap, mata mereka bisa melihat, telinga mereka bisa mendengar, hati mereka berfungsi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, saudara. Tapi mereka tetap mengikuti hawa nafsu mereka yang lemah. Yang benar mereka katakan salah, yang salah mereka katakan benar. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, qulil haq walau kana murran. Allah katakan dalam hadis, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, saudara. Maka daripada itu tempat mereka adalah zara'na li jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, saudara, zaman seperti ini mari kita introspeksi diri kita. Kita lihat diri kita sampai saat sekarang ini. Apakah amal ibadah kita, solat Jumat kita, sedekah kita, puasa kita sudah membawa kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di golongan sebelah kanan? Ataukah ibadah kita lebih sedikit daripada maksiat yang kita lakukan sampai saat sekarang ini? Berapa usia yang Allah berikan kepada kita? Kita dari kecil sampai saat sekarang ini ada yang 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Apakah kita akan tetap tidak sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat diri kita, introspeksi diri kita. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang golongan di sebelah kanan, saudara, mana yang akan digolongkan di sebelah kiri. Kita akan susah membedakan itu semua di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun 'alan nas, akan datang kepada kita semua suatu zaman, sanawatun khadda'at, di mana zaman tersebut adalah zaman-zaman kebohongan. Yusaddiqu bihal kadzib wa yukadzibu bihal shadiq. Orang yang benar dianggap salah, saudara. Orang yang salah dianggap benar. Orang yang jujur dianggap dusta, saudara. Orang yang dusta dianggap jujur. Kita lihat negara kita sekarang, saudara, hancur propaganda. Orang yang benar dianggap salah, pemimpin yang benar dianggap dusta. Mereka semua dianggap penghina. Tapi mereka yang pembohong, mereka yang menyusahkan rakyat, yang membuat rakyat melarat, mereka yang diangkat, saudara. Maka mari kita introspeksi diri kita. Kita lihat, jangan sampai, saudara, di akhir zaman seperti ini, zaman semakin susah, hidup semakin susah, yang kaya semakin kaya, yang melarat semakin melarat. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak benci kepada orang lain. Kalau kita lihat Palestina sekarang, saudara, mungkin kita akan enak membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang Palestina diserang, saudara. Padang Rafah tersebut diserang, saudara. Anak-anak kecil di tempat tersebut, wanita-wanita di tempat tersebut, saudara, mereka dibakar hangus, saudara. Tapi mereka jelas tempat mereka adalah surganya Allah. Mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang sekarang ini enak tidur di atas kasur dengan semua kenikmatan yang kita nikmati. Apakah kita masih akan tetap ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita akan tetap jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan
Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada maksiat. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang kesusahan, yang sedang kesengsaraan, walaupun mereka tak butuh sebenarnya bantuan kita. Nah, itu yang mereka harapkan. Mereka bahagia karena tempat mereka, tempat kita semua bukan di dunia tapi di akhirat, yang surga yang menunggu kita. Mudah-mudahan mereka ditolong Allah. Mudah-mudahan mereka segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyerang mereka, Allah musnahkan dengan sehina-hinanya, saudara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim.